gimana hari ini datang ke sini untuk apa nih Kak? Pak. Inara Rusli bersama kuasa hukumnya Darugutni mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak Polda Metro Jaya pada Selasa siang. Inara selaku terlapor sudah menerima surat penolakan restoratif justice dari Warda Tinamawa. Meski mendapatkan penolakan melalui kuasa hukumnya Darugutni, Inara tetap mengusahakan perdamaian dari masalah ini demi kebaikan anak. Kita tetap masih berupaya dan berusaha. Memang kita juga intinya adalah bagaimanapun caranya kita tetap akan berusaha. Dan kami kuasa hukum Inara yakin insya Allah akan terjadi perdamaian seperti itu. Karena pihak kita adalah pihak yang dari memang Inara Rusli sendiri. Namun tidak demikian dengan Bawa. Ibu satu orang anak itu menolak dan menutup pintu damai terhadap Inara dan suaminya Ihsanul Fahmi. Kami sudah mengirimkan surat kepada penyidik Polda Metro, yang mana surat tersebut ya berisi penolakan RJ dan permohonan supaya dinaikkan ke status berikut. Kini Inara pun pasrah. Mantan istri musisi Virgon itu mengaku siap menjalani proses hukum yang dilayangkan padanya. Kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang dari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga. Sebelumnya Inara Rusli dan Ihsanul Fahmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan perzinahan oleh Warda Tinamawa. Laporan tersebut dibuat pada Sabtu 22 November 2025. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, awasi selalu anak Anda karena ada seorang bocah yang tersesat ini menangis di tepi jalan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Polisi berhasil menemukan alamat bocah dan mengantarkannya pulang. Seorang bocah berumur 9 tahun histeris di tepi jalan raya Panglima Sudirman, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Ia terus-menerus memanggil orang tuanya meski seorang warga mencoba menenangkannya. Warga kemudian menghubungi polisi dan mencari alamat bocah ini dengan menanyakannya ke warga sekitar. Ternyata ia tersesat hingga 500 meter dari rumahnya. Polisi akhirnya mengantarkannya pulang dengan mobil patroli. Dari keterangan neneknya, bocah tersebut sering keluar rumah tanpa pamit karena mencari orang tuanya yang merantau bekerja ke luar negeri. Dititipkan oleh kedua orang tuanya di rumahnya, di rumah neneknya, dan setiap harinya anak tersebut bersekolah dan menetap di tempat tersebut. Sedangkan kedua orang tuanya tidak bersama anak karena dalam posisi sedang bekerja. Dengan peristiwa ini, petugas pun meminta kepada orang tua ataupun pihak keluarga agar tetap mengawasi anaknya agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman Ayus melaporkan. Sementara terpeleset saat bermain di pinggir sungai, bocah SD di Bekasi, Jawa Barat hilang terbawa arus. Pencarian korban dilanjutkan sejak Rabu pagi. Warga Desa Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi digegerkan dengan peristiwa hilangnya seorang bocah bernama Mainaka berusia 7 tahun. Bocah laki-laki tersebut hilang terbawa arus saat bermain di pinggir aliran sungai. Kejadian bermula saat korban bermain di pinggir sungai bersama saudaranya yang berusia 10 tahun. Kemudian korban terpleset dan tercebur ke aliran sungai hingga terbawa derasnya arus. Saudara korban langsung berteriak minta tolong kepada paman mereka. Namun derasnya air membuat korban terbawa arus cukup jauh. Tim SAR gabungan yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi dan melakukan pencarian korban. Itu saya nggak ngeliat, saya mendapat kabar saja begitu anak kecil itu minta tolong. Begitu mendengar ada yang kecebur, saya langsung bergegas dan lompat untuk mengejar korban. Oh, berarti abang sempat nyebur ke kali? Saya sempat nyebur ke kali. Dari pihak kepolisian berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan BPBD, dengan Kansar DKI dan juga para relawan dengan PMI, TNI dan potensi SAR. Kemudian kami berkumpul di sekitar lokasi dan
dibagi tugas untuk melakukan pencarian. Pencarian korban akan dilanjutkan pagi ini. Keluarga berharap korban dapat segera ditemukan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, di tengah banjir, pesta pernikahan dua sejoli di Kudus, Jawa Tengah tetap berlangsung meriah. Para tamu dan keluarga mempelai tetap hadir dengan wajah ceria, menjadi pengalaman tak terlupakan bagi kedua mempelai. Meski lingkungan sekitar tergenang banjir, prosesi pernikahan dan resepsi pasangan Uma dan Firdaus tetap berlangsung di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Para tamu yang hadir harus melepas alas kaki, menyisingkan celana, serta gamis agar tidak terkena air. Namun suasana keakraban dan kebahagiaan tetap terasa. Kedua mempelai memutuskan resepsi tetap digelar meski banjir. Berarti tidak sempat pas-pas gitu, enggak pas-pas ya? Ya udahlah, lanjut aja gitu. Iya. Meski dengan banjir ya? Iya. Selagi belum masuk rumah masih oke lah. Ya nggak apa-apa mas, yang penting kan kita buru akadnya itu loh mas, yang sakralnya, nggak peduli sama banjir. Kalau saya ya mas, cuma saya dari pagi kan lewatnya muter. Sejumlah tamu undangan mengaku sempat terkejut dengan kondisi banjir saat tiba di lokasi. Namun setelah mengikuti acara, mereka justru merasa ada keseruan tersendiri. Karena baru pertama kali menghadiri pesta pernikahan di tengah genangan banjir. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nur Hoirudin, iNews melaporkan. Petugas berupaya memadamkan kobaran api yang melalap sebuah rumah di Desa Tasikmadu, Tuban, Jawa Timur. Tragis, Kabul Raharjo, lansia berusia 75 tahun pemilik rumah, ditemukan tewas. Jasad lansia yang hidup sebatang kara ini ditemukan dalam kondisi meringkuk di dalam kamar. Ya sudah ada api dari tetangga yang memberitahu, semua yang memberitahu, dan aku sebagai keluarga diberitahu sudah api sudah membesar. Jadi awalnya itu kenapa kronologi nggak tahu, semua orang nggak tahu. Oh, di dalamnya ada orang lain? Ada orang satu Meninggal loh. meninggal. Jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Kusmo Tuban. Polisi melakukan olah TKP, menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada saat melewati perlintasan kereta api. Gara-gara sopir kurang konsentrasi, truk bermuatan pisang ditabrak kereta api di perlintasan rel di Asahan, Sumatera Utara. Sopir truk terjepit hingga dievakuasi warga. Sebuah truk mengangkut pisang rusak berat usai tertabrak kereta api Putri Deli di perlintasan rel Warung Gaplek Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Saat kejadian, sopir truk yang terjepit langsung dievakuasi warga dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan bermula saat truk melintas dari arah Kisaran menuju Tanjung Balai. Diduga kurang konsentrasi, sopir truk tak mendengar klakson kereta api hingga akhirnya tertabrak. Sementara palang pintu perlintasan di lokasi belum beroperasi. KU 98 Putri Deli saat ini sedang melintas di perlintasan 58, temper oleh mobil dump truck yang membawa pisang bang, yang mengakibatkan lokomotif KU 98 mengakibatkan ada ini bang, ada apa namanya? Ada kerusakan bang, peot sehingga berhenti luar biasa atau PLB bang. Ini bang. Untuk palang ini yang bertanggung jawab adalah Dinas Perhubungan bang. Kemungkinan belum diresmikan bang. Berarti saat kejadian ini belum beroperasi belum beroperasi bang. Selain truk, lokomotif kereta api juga rusak berat akibat peristiwa ini dan menyebabkan perjalanan kereta api sempat terhambat. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Unjuk rasa tolak relokasi rumah potong hewan di Balai Kota Surabaya ricuh. Mama mengunjuk rasa memaksa masuk balai kota yang dijaga polisi dan Satpol PP. Aksi unjuk rasa lanjutan penolakan relokasi rumah potong hewan
Pegirian di Balai Kota Surabaya berlangsung ricuh. Sejumlah emak-emak pengunjuk rasa memaksa masuk balai kota untuk menemui Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Para pengunjuk rasa menolak direlokasi ke rumah potong hewan di Tambak Oso Wilangun karena lokasinya jauh dari tempat tinggal mereka. Nggak mau dipindah soalnya rawan di sana, tempatnya kecil Pak, kecil. Nggak layak dipakai Pak. Mulai abah saya hidup sampai meninggal, tetap ada RPH. Kenapa baru sekarang dipindah nggak mau dipindah? Sebelumnya, sejumlah pengunjuk rasa telah menolak relokasi RPH Pegirian di kantor DPRD dan sempat ditemui oleh pihak pemerintah Surabaya. Namun pertemuan tidak memperoleh titik temu. Bahwa program ini sudah sejak tahun 2016 yang kemudian sudah direncana dalam rencana pembangunan kota, penataan kota, yang mana kemudian pemerintah kota juga saat ini lagi melakukan penataan untuk kawasan religi. Dan kemudian kita juga sudah jelaskan secara gamblang tentang pelaksanaannya itu dilaksanakan setelah Lebaran Idul Fitri. Meski tidak bisa bertemu dengan Wali Kota Surabaya, mereka mengancam tetap menggelar kembali demo hingga tuntutannya dipenuhi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kericuan juga terjadi saat eksekusi 1 hektar tanah di Kota Padang, Sumatera Barat. Termohon menolak eksekusi hingga melakukan aksi pengadangan. Anggota mana nih? Anggota. Situasi di Kampung Kalawi RT 1 RW 6 Kecamatan Kuranci, Kota Padang, Sumatera Barat memanas saat petugas Pengadilan Negeri Padang membacakan surat penetapan eksekusi lahan. Eksekusi dilakukan atas sengketa tanah seluas 1 hektar dengan Syafri sebagai pemohon eksekusi dan Daimi Said sebagai termohon eksekusi. Kericuan terjadi saat pihak termohon melakukan aksi penolakan. Keluarga termohon bahkan sempat pingsan. Sejumlah warga menghadang alat berat yang akan merobohkan bangunan. Petugas kepolisian terpaksa melakukan upaya paksa untuk mengamankan lokasi. Sengketa tanah antar kaum suku Tanjung ini telah berlangsung puluhan tahun. Berdasarkan putusan pengadilan, perkara ini dimenangkan oleh pihak Syafri sebagai pemohon eksekusi. Meski diawali aksi penolakan, pihak Pengadilan Negeri Padang menegaskan eksekusi tetap dilaksanakan sesuai putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandara, iNews melaporkan.